Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, mahasiswa dan mahasiswi ISGA 27 yang membanggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah pengantar ekonomi syariah atau pengantar ekonomi mikro. Mohon maaf. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori permintaan. Teori permintaan ini sebetulnya dalam aplikasi kegiatan sehari-hari ini sudah terimplementasikan, ya, yang mana bahwa pada saat Anda meminta di pasar di sini bukan berarti harus di pasar Sandang, Sumedang saja misalnya, ya, bukan, tapi pasar itu bertemunya transaksi antara pembeli dan penjual. Jadi pasar melalui online, kemudian yang lainnya juga itu bisa saja terjadi, ya. Nah, untuk teori permintaan adalah seluruh barang yang diminta oleh masyarakat atau dalam hal ini konsumen, ya, baik barang maupun bisa jasa, ya. Jadi misalkan Anda hari ini membutuhkan atau seperangkat pakaian untuk menutup aurat. Nah, ini kebutuhan yang Anda butuhkan itu merupakan permintaan, ya, permintaan pasar, ya. Sebenarnya permintaan masyarakat secara individu, secara pribadi itu permintaan kita, permintaan Pak Hendar, permintaan Pak Asep, permintaan Pak Aceh misalkan. Itu permintaan individu atau permintaan masyarakat. Nah, karena kita ini merupakan kebutuhan dan di situ ada keterbatasan. Keterbatasan di sini bukan berarti terbatas, tidak ada terbatas, ya, tetapi mungkin hanya ada di pasar atau hanya ada di beberapa tempat, sehingga kita harus mencari. Dan pada saat kita mencari kemudian bertemu antara Anda sebagai yang meminta atau masyarakat, ya, kemudian ada yang menawarkan sebagai penjual, dan di situ terjadi kesepakatan. Mungkin sebelumnya terjadi tawar-menawar dan lain sebagainya, tapi pada saat sudah terjadi kesepakatan, di situ terjadi transaksi, dan disitulah pasar yang dimaksud adalah. Jadi pertemuannya tidak harus selalu di mall, tidak harus selalu di pasar Sandang, tidak harus selalu di pasar modal. Nah, intinya dalam online sekalipun itu sudah terjadi pasar. Seperti itu. Nah, yang diminta konsumen itu jelas yang dibutuhkan. Nah, masyarakat butuh apa? Butuh pakaian, butuh makanan, butuh kendaraan, butuh rumah. Nah, manakala banyak masyarakat yang membutuhkan rumah, nah, jumlah masyarakat atau personal yang membutuhkan rumah itu disebut dengan permintaan. Nah, si Anu minta dibuatkan rumah tipe Anu, si Anu minta dibuatkan tipe Anu. Semakin banyak masyarakat yang meminta produk rumah, sementara yang menawarkan produk rumah, dalam hal ini pengembang yang menjual stok rumah sedikit, maka potensi harga akan naik karena berpotensi berebut rumah. Tetapi saat permintaannya itu sedikit, 10 misalkan, tetapi penawarannya ribuan, maka potensi harga akan turun sampai di titik break-even point sedikit di atas lah. Karena kalau di bawah break-even point rasanya tidak mungkin, ya, para pengusaha menjual di bawah harga pokok, karena dia pun harus menutup biaya-biaya atas pembangunan rumah produk yang sudah dia buatkan, begitu. Dan banyak sekali teori permintaan, termasuk juga butuh buah-buahan misalkan.
Satu keluarga saja butuh buah-buahan jenis jeruk, pepaya, semangka, dan yang lainnya dalam sebulan itu butuh berapa kilogram. Nah, semakin ada juga yang memang sebenarnya butuh, tetapi karena dia itu tidak mampu dengan kapasiti daya belinya yang kurang, maka dia tidak meminta di pasar itu tidak meminta. Karena tetapi sebenarnya kalau kebutuhan butuh, tapi dia kan akan mencari barang substitusi. Jadi tidak meminta ke pasar, tetapi dia akan memenuhi kebutuhannya dengan beberapa alternatif, misalkan nanam sendiri, misalkan metik dari kebun sendiri, atau kalau di kampung masih bisa minta kayak pepaya ke tetangga yang lainnya. Nah, kalau di kota kan susah, semua serba harus beli. Nah, inilah yang dimaksud teori permintaan itu adalah apapun produk yang diminta terhadap pasar untuk disediakan. Awal permintaan itu tadi dari pertemuan pertama. Kenapa ada ilmu ekonomi? Karena ada kebutuhan. Selama masyarakat sudah tidak ada kebutuhan, ya tidak akan terjadi ekonomi. Gitu. Tapi kan tidak mungkin manusia hidup itu pasti banyak kebutuhan. Dari mulai lahir saja, seorang bayi itu butuh banyak kebutuhan. Dari mulai pamper, permel, baju, pakaian, bedak, alat mandi, sabun bayi, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kebutuhan. Pada saat kebutuhan itu tidak bisa diproduksi sendiri, maka dia akan meminta ke pasar. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori permintaan. Tapi kalau misalkan dia butuh sabun mandi bayinya, kebetulan dia pun memproduksi dan merupakan produsen sabun bayi, ya dia tidak akan meminta ke pasar, bahkan dia yang menawarkan ke pasar. Atau begini, semua manusia itu butuh makan, butuh beras, butuh untuk dinanak gitu ya, menjadi nasi. Nah, bagi segelintir orang yang tidak memiliki sawah, tidak bisa nanam, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu, maka mereka akan meminta ke pasar. Oh, saya konsumsi sekian per bulan, oh berarti saya harus membeli sekian karung karena anggota keluarga saya. Tetapi bagi beberapa masyarakat yang dia mampu memenuhi produksinya sendiri karena dia punya sawah sendiri, ya dia butuhnya butuh karena manusia hidup butuh makan. Tetapi dia tidak akan melakukan permintaan ke pasar karena dia mampu memenuhi diri sendiri. Tapi walaupun demikian kan dia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk makan, tapi di sisi lain dia pun punya keterbatasan. Nah, inilah yang dimaksud keterbatasan itu selain sumber daya manusia ya, seperti sumber daya alam yang terbatas, tapi keterbatasan kita dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan juga sangat terbatas. Maka dari ilmu ekonomi kemarin itu, karena kita punya kebutuhan, ada kebutuhan, sementara di sisi lain sumber daya itu terbatas, maka disitulah terjadi ekonomi itu. Ya. Oke, kita balik lagi ke teori permintaan. Begitupun bagi perusahaan Astra. Bagi mereka, karena mereka memproduksi produk mobil, mereka mungkin tidak meminta ke pasar tentang produk kendaraan tadi, karena dia produksi sendiri, bahkan dia yang menawarkan, bukan yang meminta. Tapi kalau memang orang-orang Astra butuh kendaraan, dia tidak akan meminta ke pasar. Kalau butuhnya mungkin butuh fasilitas dan lain-lainnya ya. Di sini ya, paham ya. Sehingga dengan demikian bahwa yang namanya teori permintaan atau permintaan itu merupakan jumlah barang dan jasa yang berada di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu yang akan dibeli konsumen. Yang diminta, lebih tepatnya lagi yang diminta, dipesan dan akan dibeli konsumen.
Dan permintaan ini dalam istilah ekonomi disebut dengan demand, supply demand. Kalau yang menawarkan itu supply demand. Nah, di bidang jasa misalkan perbankan, yang meminta jasa perbankan siapa? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang kekurangan dana, misalkan ya salah satunya. Karena dia butuh modal untuk modal kerja, maka dia ada kebutuhan modal untuk mengelola usahanya. Sebut saja UMKM, misalkan pedagang bakso. Untuk memulai usahanya, pedagang bakso ini butuh modal. Karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan modal itu secara sendiri, maka dia akan meminta ke pasar. Dan pasar jasa modal salah satunya perbankan. Maka di sini akan ada permintaan tentang kebutuhan modal. Nah, sebutlah di situ ada kredit. Tapi bagi mereka yang butuh usaha dan mau memulai di dagang bakso, kemudian dia mampu memenuhi kebutuhan modal itu secara mandiri, mungkin hasil nabung, mungkin hasil warisan, mungkin juga hasil dapat hadiah atau lain sebagainya. Yang jelas dia mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan untuk modal itu dengan mandiri, maka dia benar ada kebutuhan modal, tapi dia tidak akan melakukan permintaan ke pasar. Kenapa? Karena dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, yang berpotensi meminta ke pasar untuk membeli atau mengajukan fasilitas itu, salah satunya barusan adalah jasa bank, maka mereka yang butuh terhadap permintaan modal, sementara dia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu, maka mereka akan meminta, nah di sini permintaan ya, demand terhadap pasar. Nah, pasar yang dimaksud untuk pasar modal adalah perbankan salah satunya, begitu. Dan biasanya untuk jasa perbankan konsumennya disebut dengan nasabah. Nah, dia mengajukan kredit. Berapa yang dibutuhkan untuk pengelolaan dagang baksonya? Termasuk juga jasa di bidang jasa nih ya, bukan di barang. Misalkan jasa tukang cukur misalkan. Pada saat masyarakat dengan rambut entah itu sudah panjang mau dipotong atau bahkan sekedar model, maka dia butuh jasa. Nah, ini ya, butuh jasa untuk mendesain rambut atau memotong rambut. Ini kan jasa. Pada saat dia mampu sendiri, nah, saya rasa sangat jarang ya, sekalipun salon dan barbershop itu jago, tetapi sangat jarang ya, dia memotong sendiri gitu. Ya memang ada, tapi sangat jarang. Berarti dia ada permintaan kepada pasar bahwa dia juga harus mendapatkan. Nah, di sini ada permintaan. Permintaan apa? Jasa memotong rambut mereka. Jadi permintaan itu banyak. Termasuk juga pada saat Anda butuh upgrade ilmu atau butuh untuk penyesuaian pangkat jabatan Anda di kantor, Anda membutuhkan pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana misalnya. Nah, itu kebutuhan Anda kan. Pada saat kebutuhan ilmu Anda itu mampu dipenuhi oleh diri sendiri, entah itu melalui webinar, entah itu melalui seminar-seminar, entah itu melalui pediklat, ya Anda tidak akan meminta terhadap dunia pendidikan seperti sekolah tinggi. Berarti permintaannya terhadap pelaksana seminar. Nah, gitu. Tapi pada saat Anda butuh aspek legal, sebut saja yang namanya ijazah, ke tingkat sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka Anda akan meminta prodi tersebut dan Anda membelinya dalam arti mendaftar. Nah, ini juga sama. Gitu, ya. Jadi di sini ada permintaan. Permintaan terhadap prodi kita. Salah satunya di sini ada Kang Hendar dan teman-teman yang lainnya. Teh Nur, Pak
Irwansyah, nah, mungkin dia meminta. Nah, ini teori permintaan. Nah, kalau di sini sifatnya jasa ya, jasa. Ya, walaupun kalau dalam agama jasa pendidikan itu bukan konsumsi untuk dijual belikan ya, itu karena itu. Nah, tapi nyatanya memang bisnis juga di dalamnya ya, seperti itu. Nah, jadi cukup jelas ya. Nah, di barang-barang Anda butuh kendaraan, butuh motor. Karena ilmu ekonomi itu di awal, saya ulangi kembali, kenapa muncul ilmu ekonomi? Karena ada kebutuhan, sementara di sisi lain sumber daya terbatas. Nah, yang terbatas tidak hanya sumber dayanya, bajunya, tapi kemampuan kita juga terbatas. Kita bisa menjadi PNS punya gaji. Oke, tapi kita tidak mampu bikin sepatu sendiri, bikin laptop sendiri, bikin. Nah, di situ kita ada kebutuhan. Pada saat kita ada kebutuhan mampu bangun yang satu, tapi tidak mampu bangun yang lain, bahkan kita pingin ini, sementara kita tidak mampu, di situ ada kebutuhan. Kalau Anda punya kemampuan, akan meminta ke pasar. Nah, gitu, untuk dibeli. Sebenarnya semua orang juga butuh kendaraan, tapi ada yang tidak meminta karena tidak mampu, dia sadar diri. Yang hari ini ke sawah juga sebenarnya dia butuh mobil, walaupun mobilnya jenis truk misalkan, atau jenis pick up untuk mengangkut hasil pertaniannya, atau sekedar membawa pupuk ke tempat pertaniannya. Tapi kenapa dia tidak meminta kendaraan itu padahal dia butuh? Kata ilmu ekonomi, kalau ada kebutuhan dan di situ dia terbatas tidak memiliki, maka di situ pasti terjadi ekonomi. Ya, itu tidak salah, ilmu ekonomi tetap ada, tapi dia tidak melakukan permintaan. Kenapa? Karena dia mungkin sadar diri, kemampuannya belum ada, atau mungkin menurut dia masih lebih efisien dibawa pakai motor misalkan, karena mungkin sawahnya banyak pertimbangannya. Yang jelas dia tidak meminta. Nanti ini naik ke manajemen pemasaran, disebut dengan masyarakat atau konsumen potensial. Jadi sebetulnya berpotensi untuk bisa membeli gitu ya. Tapi karena ini dasar, saya tidak akan menyampaikan sampai di eh, potensi konsumen potensial ya. Mungkin ini lebih ke perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen, ada konsumen masyarakat yang sebetulnya butuh dan bahkan dia mampu tapi tidak membelikan. Ada juga sebetulnya dia itu butuh padahal dia tidak mampu untuk membelinya, tapi dia memaksakan meminta. Ada nggak yang kayak gitu? Karena karakter perilaku konsumen itu beda-beda. Bahkan ada yang sebetulnya dia tidak butuh produk dan barang jasa tadi, apalagi dia sebetulnya tidak mampu, tapi ingin kekinian, sebenarnya dia tidak butuh. Mobil itu dia belum butuh di sini maksudnya belum kebutuhan, dia hanya berangkat misalkan hanya ke sawah yang jaraknya juga 10 meter, ngapain dia punya mobil pickup, ya kan? Sebenarnya dia belum butuh secara kebutuhan real yang berkorelasi dengan sektor usahanya. Dan kalau kita lihat juga secara kapasitas, dia belum mampu untuk memiliki. Jadi ada dua indikator sebetulnya, dia belum butuh, dia belum mampu, tapi memaksakan meminta, bahkan membelinya kredit. Nah, ini yang bahaya nih di sini. Jadi dia belum butuh, berarti mobilnya lamun mesti kredit, nah jugru. Belum mampu, dia akan terteter di pertengahan jalan. Nah, ini yang bahaya. Tapi bagi supplier sih tidak masalah, mau yang perilaku konsumennya tadi ada kebutuhan, tidak punya kemampuan, dia memaksa membeli, maka bagi showroom itu yang menawarkan ya bagi dia mah, apalagi dia cicilan itu kan bukan ke showroom, ke leasing gitu. Bagi mereka yang punya masyarakat yang berperilaku konsumen tidak mampu, tidak butuh, belum butuh ya, tapi dia ngambil lagi, entah itu kebitaan,
temen atau panasan. Nah, bagi supplier sih dia enjoy aja. Bahkan dia sasaran empuk menjadi konsumen potensial. Jadi konsumen potensial itu sebetulnya tidak hanya membidik masyarakat yang mampu saja, tapi yang tidak mampu pun menurut dia itu konsumen potensial untuk ngambil. Perkara nanti dia macet, nggak mampu bayar, kemudian dia jadi melarat gara-gara mikirin utangnya, buat dia tidak jadi urusan. Supplier, apalagi marketing-marketing yang hari ini di target penjualan. Bagi mereka yang penting bulan ini dia keluar berapa saja. Mau layak, mau tidak, nggak peduli. Yang penting keluar saja. Nah, ini konsep yang hari ini itu yang terjadi ya realnya seperti itu. Gitu. Nah, kembali lagi ke teori permintaan. Jadi di sini sudah begitu jelas saya kira ya apa yang diterangkan tentang permintaan. Jadi apapun ya, gitu. Kemudian juga sekarang ini permintaan yang lagi tinggi itu apa kira-kira? Ya kalau makanan bahan pokok sama 9 bulan pokok itu jelas ya, karena itu kebutuhan sehari-hari. Makin banyak jumlah masyarakat yang lahir di dunia ini, maka makin banyak permintaannya. Karena kalau seorang makan per hari setengah liter saja ya, atau setengah kilogram, 3 kali makan, 4 kali atau 3 kali sampai 5 kali makan, seorang habis setengah kilo ya kali jumlah penduduk. Sekarang kita bandingkan jumlah penduduk kali setengah kilo 260 juta kali setengah kilogram berarti sekian juta ton. Nah, sekarang hasil pertanian panen kita berapa juta ton? Nah, mengimbangi nggak? Jadi yang panen itu disebut supply, nanti yang menawarkan. Nah, jumlah masyarakat tadi dengan makan minimal 1 kilogram, setengah kilogram per orang, itu merupakan demand. Karena di situ butuh pasti meminta, walaupun tadi di segelintir orang ada orang yang punya sawah tidak meminta. Sekarang ambil setengahnya saja, 270 juta atau 260 juta penduduk Indonesia. Dikali setengah kilo berarti 130 juta kilo ya. 130 juta kilo. 130 juta kilo. Berarti berapa ton tuh? Hampir 100 ya segitu deh ya. 130 juta kilo kurangi nolnya 2 berarti 136.000 ton ya, 136.000 atau 1.300 ton ya, misalnya segitulah ya. Nah, kita yang dihasilkan oleh para petani berapa, kemudian ditambah hasil panen itu per hari tadi 130 juta ton itu per hari. Berarti kalau kali sebulan kali 30. Nah, per bulan itu sekian 100, 3 kali 3 berarti hampir 100 juta ton. Hampir 100 juta kilogram sebulan itu. Nah, panen itu 3 bulan, 4 bulan, sebut saja 4 bulan. Berarti tadi 100 juta kilo dikali 4, 400 juta kilogram kebutuhan per 4 bulan. Pas panen, paranen, dapat berapa juta ton tuh? Kalau tadi kebutuhan 400 juta kilogram, pas panen hanya 200 juta kilogram, berarti ada kekurangan tuh 200 juta kilogram. Nah, itu disuplainya dari mana? Ditawarkan dari mana? Pasti dari impor. Nah, tapi belum tentu juga pemerintah memikirkan yang kekurangan dari impor. Bisa saja dia memverifikasi atau menginventarisir, ternyata kita kebutuhannya benar, tidak salah. Tapi di panennya ternyata kita kemarin belum dioptimalkan lahan. Jadi berhasil 200 juta kilogram panen dari kebutuhan 400 juta kilogram kurang 200 juta kilogram, ternyata masih banyak potensi sawah, lahan di Indonesia yang belum diaktifkan. Jadi
belum tentu juga eksekusinya kekurangannya itu langsung impor, ya. Karena impor itu uang kita lari keluar, kemudian juga kemampuan kemandirian kita jadi tidak ada. Sebaiknya cari lahan-lahan produktif yang bisa menambah hasil pertanian, terutama beras yang tadi dibutuhkan gitu. Wah, misalkan ada nih lahan-lahan tidur dibuka, kemudian lahan yang kurang air dibangun irigasinya, sehingga semua lahan jadi produktif. Bahkan pas panen itu menghasilkan 600 juta kilogram. Kebutuhannya tadi per 4 bulan 400 juta kilogram. Nah, berarti kita selisih lebih 200. Nah, bisa buat cadangan di lumbung, bisa juga kita malah bisa ekspor keluar. Jadi yang dimaksud dulu swasembada pangan itu adalah kelebihan ini ya. Itu harus yang harus dipikirkan. Ini hanya salah satu contoh demand ya, permintaan. Nah, permintaan itu dipengaruhi faktor-faktor apa saja? Yang pertama harga barang. Nah, harga barang padi itu ya. Jadi jika harga padi atau beras semakin tinggi, maka permintaan masyarakat semakin rendah. Karena daya beli dia tidak mampu. Dan dia mungkin akan, nah terus apakah kalau daya beli nggak mampu, dia membeli sedikit emang nggak makan? Ya enggak juga, mungkin dikurangi yang biasanya 3 kali sehari, sekarang jadi 2 kali. Karena harga berasnya tinggi. Atau dia akan mencari barang substitusi. Misalkan dioplos ya dengan bukan dioplos ininya, tapi kalau tadi pagi makan pagi biasanya 3 kali nih. Sekarang makan nasinya itu pagi dan sore, siangnya itu hanya ubi. Jadi bukan dioplos nasinya, dioplos sama ubinya, bukan ya. Ya kalau memang suka ya tidak masalah juga gitu. Cuma kan kebanyakan yang tidak senang karena sudah terbiasa makan nasi dengan lauk pauknya. Nah, yang dimaksud saya oplos itu bisa jadi dioplos disatukan, bisa jadi maksudnya itu adalah dioplos dalam 3 hari kebiasaan makan nasi, mungkin sekarang 2 kali nasi pagi dan sore, siangnya ubi-ubian. Bagi mereka yang biasa 5 kali, mungkin karena harga berasnya naik, maka permintaannya makin rendah, turun, belinya sedikit. Mungkin 3 kali nasi, yang biasanya 5, yang 2-nya mungkin ubi-ubian, ada ubi jalar, ubi apa itu, ubi kayu ya, itu tela pohon, ubi kayu atau singkong ya. Atau juga yang lainnya banyak alternatif kayak jagung gitu ya, direbus atau mungkin juga diolah gitu. Yang jelas ada substitusi gitu ya. Jadi yang mempengaruhi permintaan itu ya salah satunya barang, harga barang itu sendiri. Misalkan Anda biasa beli jeruk, harganya 20.000. Anda biasa beli 5 kilogram karena anggaran buah-buahan misalkan 5 kali 20, 100.000 ya. Sekarang harga apa itu jeruknya naik menjadi 30.000. Berarti budget yang 100.000 sekarang hanya dapat 3 kilogram, kembalian 10.000. Nah, 10.000-nya dibeliin ke pepaya misalkan. Nah, di sini untuk harga jeruk karena harga barangnya berubah naik, maka permintaan pun rendah. Jadi yang biasanya 5 kilogram menjadi 3 kilogram. Dan begitu pun sebaliknya. Jika Anda biasa membeli 100.000 5 kilogram, pas turun jadi 10.000, mungkin Anda bisa membeli 10 kilogram. Kalaupun nggak kemakan semua ya karena over misalkan biasanya juga 5 kilo, sekarang ditambah 10 paling habis 7 kilo. Nah yang tiganya ya bisa saja kan bisa ngasih yang lain ya, tetangga atau orang tua ya seperti itu. Nah kemudian pendapatan masyarakat juga mempengaruhi permintaan ya. Jadi jika masyarakat pendapatannya naik, misalkan dapat BLT, dapat gaji ke-13, dapat bonus dari perusahaannya, itu kan pendapatan masyarakatnya
agak naik, tapi hanya tertentu ya, hanya tertentu saja ya, yang kan tidak semua. Kalau masyarakat dapat TPP ya itu bagi masyarakat yang berprofesi PNS. Bagi masyarakat yang dapat sertifikasi guru ya bagi guru kan gitu. Jadi nelayan, masyarakat nelayan nggak dapat. Bagi mereka yang dapat BLT atau bantuan pemerintah, nah, bagi guru dan PNS kan tidak. Bagi masyarakat kecil, petani itu dapat. Nah, sehingga pada saat pendapatannya naik karena ada entah itu bantuan, entah itu sertifikasi guru, entah itu TPP dan yang lain sebagainya, kalau kerja di perusahaan seperti perbankan dapat bonus mungkin, maka makin besar daya beli. Tapi kita harus bidik yang mana tadi yang naik itu. Kalau TPP ya PNS, berarti kita harus yang tadi akan naik permintaan itu yang PNS. Kalau kita berbisnis teaman, yang nawarin itu yang tadi yang permintaannya naik, didatangi. Wah senang ya para PNS dapat TPP. Nah, jika memang TPP itu Anda dapatkan begitu besar, kira-kira Anda akan belanjakan di mana? Ada yang mau beli emas buat istrinya, ada yang mau untuk daftar umroh, ada yang mau beli mobil. Nah, berarti kan tadi dia butuh dan akan meminta umroh, mobil, emas. Tiga ini jika kita peka akan bisnis, peka akan adanya ekonomi, ini punya nilai ekonomi nih. Karena ada dari pendapatan masyarakat. Ini berpotensi meminta. Nah, cuma menentukan permintaannya kemana, kita harus masuk nih sebagai supplier, sebagai seorang bisnis, kalau mau bisnis masuk ke sini nih, nawarin mobil, nawarin pendaftaran umroh, nawarin emas gitu. Tentu saja dengan fasilitas layanan dan kualitas yang memuaskan. Dan pada akhirnya uang itu akan berkumpul di kita, di bisnis kita gitu, di orang ekonom gitu. Nah, ini yang sering diinginkan oleh Kang Hendar dalam diskusi ya. Gitu. Kang Hendar kemarin ada bisnis di padi nih, di penggilingan padi. Ini bagus. Jadi dia itu menawarkan jadi supply beras kan. Anda harus paham Kang Hendar di posisi mana yang potensi permintaan berasnya tinggi. Ya, jelas pasti orang kota ya, kayak Bandung, Jakarta, karena dia nggak punya lahan sawah untuk nanamnya susah. Kalau masih di waduk, itu kecil kemungkinan hanya orang-orang yang nggak punya sawah saja yang beli. Di sana kan sawahnya masih luas. Orang yang punya sawah, dia memang ada kebutuhan, semua manusia ada kebutuhan, tapi dia tidak akan menjatuhkan hatinya untuk meminta beras, sehingga harusnya menawarkannya itu ke masyarakat yang butuh dan akan meminta, artinya tidak punya lahan sawah. Nah, kan di pasti Sumedang kan gitu. Ya, walaupun di Waduh juga ada yang tidak punya sawah dan akan meminta. Nah, di sini karena Anda pas ke Sumedang, pas ke Bandung juga tidak sendirian, ada kompetitor, kemudian Anda juga belum tentu dikenal oleh masyarakat luas, disinilah nanti ada kaitannya dengan manajemen pemasaran, termasuk e-digital, e-marketing, dan lain sebagainya. Ya, apa jual beli sekarang juga sudah masyarakat itu sudah males ke pasar pasar nyata ya, mana-mana udah habis hujan, becek kan gitu. Nah itu konsepnya biasa wae Kang Hendar kan ini mah beas oge pesanes di kiloan dibungkusan siga kepungkur tapi ini mah di press gitu juga tank-tank gitu kan di press. Jadi kalau menggunakan jasa kurir juga kurir tidak terlalu khawatir berasnya akan bocor terus muruluk ke handap gitu karena sudah di press gitu. Nah bentuk press ini juga bukan gagayaan dari para supplier, dari para produsen, bukan. Tapi awalnya bisa saja karena ada permintaan. Dia pingin mungkin resiko sampai sampai tujuan dianterin itu tidak rusak, tidak muruluk tadilah gitu ya. Nah, berpikir kan si supplier itu salah satunya membuatkan kemasan dengan cara di press. Coba sekarang beras merah, beras hitam, beras putih kan hampir
semua di press tuh, bentuknya segi 4 panjang tuh, tergantung kiloannya. Gitu ya, ada yang sampai 5 kilogram gitu. Itu luar biasa kalau Anda simak di konsep pemasaran e-digital, coba aja di Shopee atau di Lazada, itu kan ketik aja beras. Wah, luar biasa tuh ya, produk-produknya banyak. Nah, kita jangan kalah bersaing ya dari kualitas. Nah, mungkin hari ini Anda punya kualitas yang lebih bagus daripada yang di Shopee. Tapi kalau Anda nggak menawarkan, nggak ngasih tahu orang lah untuk promosi lebih, menurut kita nama tengah bejaan batur teu nyarahueun yen urang teh boga beas ku kualitasna leuwih alus nya angker moal dibeli. Kalau dulu mah salah satu bentuk ngabejaan orang boga produk ieu dagang ieu teh meureun ku kartu nama kasih-kasihnya. Sekarang kan enggak. Artinya ke sosial media Anda bisa beritahukan, bahkan Anda bisa masuk yang tidak berbayar saja ya, digital yang tidak berbayar, masuk sosial media, masuk grup jual beli beras, masuk grup barang bekas, masuk grup misalkan jual beli mobil, jual beli kendaraan, banyak di situ tempat bertemu. Jadi yang dimaksud dengan pasar tadi itu bukan berarti pasar dalam tanda kutip selalu harus ketemu di mall atau di pasar Impres Sumedang, pasar Caringin, pasar Gede Bagi, bukan itu saja. Intinya dimanapun, kapanpun, pada saat terjadi transaksi di bertemunya antara pembeli dan penjual, ya itu pasar. Tidak terjadi transaksi pun masih ada penawaran antara yang supplier atau yang menawarkan, produsen, penjual, dengan pembeli, itu juga sudah kategori pasar. Makanya banyak sekali, pasarnya bagus nggak ini? Kan belum ada transaksi. Maksud pasar di situ adalah permintaan dari calon pembelinya ada nggak nih, gitu maksudnya. Kemudian, lamun dibejer beaskeun mah, kemudian yang nawarinya sudah banyak belum? Kalau belum banyak, berarti kita berpotensi. Nah, cuma disingkat karena itu terlalu luas, maka pasarnya bagus enggak? Kan suka begitu ya kalau ngomong itu. Misalkan bisnis lele, mau nanam lele sekian ribu, ini pasarnya ada enggak? Kan suka ngomong gitu tuh. Nah, itu tuh bentuk kalimat ringkasan dari tadi. Permintaan masyarakat anu senengen lele ayah itu, terus anu ngajual lele geus ayah itu, sabaraha anu butuheun lele, itu kan didata tadi. Orang Sumedang lele itu menghabiskan per hari misalkan 1 kuintal, berarti sebulan 30 kuintal. Nah, itu berarti permintaan. Yang menawarkan tadi yang permintaan 30 kuintal, yang menawarkan baru 5 kuintal per bulan. Berarti masih ada 25 kuintal potensi. Jadi kalau kita nanam lele lagi, ternak lele, kita tidak akan kehilangan. Jadi pangsa pasar sudah ada. Itulah tadi kalimat yang dikatakan sebelum nanam lele, apapun produknya, suka ngomong pasarnya ada nggak, pasarnya bagus nggak, kan suka begitu. Jangan kita nanam tidak paham dengan yang tadi permintaan dan kemudian yang sudah mensuplai berapa di situ ya. Kalau tidak tahu, nanti sebetulnya kebutuhan di Sumedang itu hanya 1 kuintal saja per bulan. Bahkan yang nanam saja dari Wado, dari Situraja, Tanjung Sari, Buah Dua, sudah hampir sekian melebihi yang dibutuhkan. Nah, kalau kita nanam lagi, ya iya pasti kesulitan jualnya, gitu ya. Kecuali Anda menjangkau yang luar Sumedang. Dan sekarang jangkauan untuk menawarkan sampai ke luar Sumedang, bahkan luar negeri, berpotensi akan bisa. Kenapa? Kan sekarang zaman online, internet, Google, sosial media. Cuma yang harus dipikirkan adalah packaging dan masa expire-nya. Kalau ngirim ke luar negeri, packaging-nya harus gimana? Karena ada standar mereka. Kemudian bagaimana dengan resiko kadaluarsa di perjalanan, berapa hari ini sampai ke tujuan, misalkan ke negara-negara di Eropa, bagaimana misalkan kita jualan ubi cilembu nih di sosial media, tanpa disadari ternyata ada yang pesan dari Hong Kong, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa. Nah, kita senang ya,
Nah inilah dampak dari kalau Kapung Kurma kan lamun jualan siga anu di Tanjung Sari itu di Sari Sijalan gitu ya itu ngandelin yang datang offline aja yang konvensional. Padahal sekarang zamannya sudah berubah berkembang pesatnya gitu. Jadi sebetulnya tidak apa tidak monoton ya harus. Nah, manakala perkembangannya sudah berubah ya kita harus ikuti. Bahkan ada warung yang sebetulnya kelihatannya sepi, tapi sebetulnya dia penjualannya tinggi banyak gitu. Kenapa? Karena tadi di online itu permintaannya sudah luar biasa banyak. Dia packaging, 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 kirim ke JNE, kirim ke JNE, ke JNT, kurir. Bahkan dia berpikir, oh kalau saya terus kirim ke JNE, hampir berapa nih ongkos kirim yang kita ini kan ke JNE, JNT per hari didetek hampir 20-30 juta. Dia berpikir kembali, dia juga ingin buka JNE, JNT sendiri sehingga nanti keuntungannya berbagi juga dengan dia. Nah, kenapa dia? Karena ada potensi pasar. Paling tidak selain orang lain yang menitipkan kurir di JNE kita, kita sendiri menjadi pelanggan ke situ gitu karena kita punya produk banyak. Nah, ini di bisnis itu seperti itu harus bisa selalu menangkap peluang dan jangan takut rugi gitu. Ya kalau takut rugi wajar. Nah, maksud saya bukan berarti takut rugi tanpa perhitungan, tetap saja. Cuma sudah diperhitungkan matang-matang, asa-asa terus. Padahal secara feeling, secara perhitungan sudah, ya ini mah halusin ya, tapi siun, siun. Nah itu nggak jadi-jadi. Mulai saja. Bahkan kata orang mah, pertama kedua rugi wajar, kita belajar dari kerugian yang pertama kedua ini sehingga kita bisa mengevaluasi kenapa yang kemarin rugi, kenapa yang kemarin tidak beruntung, itu kenapa dipelajari. Kalau masalahnya misalkan tertipu sama rekanan kan paling tidak nanti kalau usaha lain lebih hati-hati dengan rekanan mitra kita. Kalau misalnya kita rugi karena ditipu terus sama pegawai kita, paling tidak ke depan kita akan lebih mengevaluasi. Kalau misalkan kita rugi karena produk kita kurang kualitas, nah ke depan kita akan mengevaluasi kualitas kita lebih bagus lagi dengan cara berseminar dan lain sebagainya. Jika memang kemarin kita merugi dan nggak laku gara-gara harga kita terlalu tinggi, kita evaluasi kenapa orang lain bisa jual lebih rendah, kita masih mahal. Oh ternyata biaya bahan bakunya kita belanja udah mahal, mereka bisa murah. Kita dipikirkan belanja dari mana mereka, bisa kan kita memangkas saluran distribusi terhadap pemasok bahan baku kepada kita gitu kan, itu semakin nanti semakin mahir kita gitu. Dan pada akhirnya pada saat sudah mahir nanti suatu saat kita juga akan menemukan kunci suksesnya. Dan disinilah orang akan bertanya, mereka pada saat tahu kita sudah sukses tidak tahu saat kita susah payahnya, ya kan gitu. Kita kembali ke sini ya, itu pendapatan masyarakat ya. Saat Kang Hendar dapat bonus dari perusahaannya, Teh Nur dapat bonus dari perusahaannya, jangan sirik kita sebagai tetangganya. Mendingan kita paham dengan teori ini. Waduh, Kang Hendar, Teh Nur, saya senang sebagai temannya, sebagai tetangganya, Anda mendapatkan bonus besar ya sampai 200 juta misalnya. Nah, kira-kira mau dibelanjain kemana? Enggak, saya nggak mau dibelanjain, kata dia tuh. Mau ditabung aja. Nah, ini kan potensi bagi bank ya. Dengar dia punya pendapatannya meningkat, kemudian dengar mau ditabung, datangin tuh ke dia marketingnya. Bapak Ibu barangkali mau nabung, wah kebetulan saya dapat bonus mau ditabung. Dia yang enak di sektor jasa. Atau kalau tadi dapat bonusnya ingin beli emas buat istrinya, tukang emas tuh yang harus cepat datang, ya kan? Sehingga dia mendapatkan keuntungan dari pendapatan masyarakat yang meningkat tadi gitu. Jadi orang ekonomi itu apapun bentuknya itu harus ngumpul di dia tuh jago bisnis. Teman Anda ke keguruan, teman Anda ke administrasi, Anda di ekonomi. Anda nggak lulus PNS, Anda jadi pengusaha, teman Anda jadi PNS.
teman Anda jadi guru, Anda bilang enak, gajinya besar, Anda nggak usah harus nyari juga orang ekonomi, pengusaha, tawarin dari pendapatan dia itu dia butuh apa. Sebulan dia butuh beras 1 kintal, sebulan dia butuh sabun, sebulan butuh. Kenapa nggak Anda pasok ke situ? Dengan harga yang harus lebih agak sedikit murah, menguntungkan buat dia dan kita pun punya untung. Caranya gimana? Oh, nggak mungkin Pak harga bisa lebih murah. Bisa saja. Misalkan kita memangkas saluran distribusi. Kita biasa belanja ke ini, mereka belanja lagi. Kita langsung menjauh ke perusahaannya. Itu memangkas, kan bisa harganya. Apalagi kalau belanjanya pakai mobil besar, partai besar, itu harga lebih murah. Dan Anda tadi menang. Memasuk kedua teman Anda tadi yang jadi guru PNS, yang jadi pegawai Pemda. Misalkan. Dan pada akhirnya semua akan kembali dan berkumpul di orang yang ahli bisnis, yang ahli ekonomi. Gitu. Di kita, di fakultas kita. Guru gajinya besar. Alhamdulillah. Dia kan nggak bisa bikin sepatu sendiri, baju sendiri, laptop sendiri. Kan gajinya gede, yang motor, yang mobil, semua kebutuhan itu coba kita tawarin. Ya, nah, tapi pada sanes abdi hunkul nawarin, ya nggak apa-apa, namanya juga berbisnis, berekonomi. Cuma kita harus paham kualitas harus lebih dari dia. Kalau kualitasnya lebih dari dia, paling tidak harga bisa, sehingga kita berpikir terus. Nah itulah Pak Nohoream teh, iya, semuanya juga harus berpikir gitu. Kalau harga tinggi tadi, oh ternyata mana nama nyokotnya kak saluran distribusi kedua, kita malah di kelimanya, nya pantai-antai jadi mahal ke kitanya. Coba kita langsung ke perusahaan, cari jaringan telepon, hubungi MOU. Itu di bisnis ini kata saya jaringan Hebel itu kan di material toko bangunan itu jual 680 ya per 1 meter kubik. Coba kita punya lahan, sekudu boga iya jualan khusus merintis toko bangunan misalkan, karena masyarakat semakin banyak yang ingin bangun rumah. Itu kemarin saya juga ada yang nawarin di Purwakarta 400.000, 450 sampai tempat. Berarti kan kalau kita jual 650 masih ada 200. Potong 100 untuk biaya pengangkutan, nanti nganterin ke yang pesan, sama biaya angkut, bayar pegawai. Kan 100 tuh. Kalau sehari laku 12 kubik saja, karena satu truk itu 12 kubik ya, 100 udah 1.200.000 sehari. Sebulan udah hampir 36 jutaan ya. 39, 40, hampir 40 juta. Pegawai tadi udah disisihin dari yang tadi. Itu kan luar biasa. Ya walaupun memang untuk Pak ngitung mah gampang, tapi kan can puguh payu unggal kue sakitu, ya disinilah kita PR kita nanti bagaimana nih konsep pemasaran, manajemen pemasaran nanti, dan itu tambah lagi kata Anda itu material bukan punya kita, ya disinilah kita harus berpikir. Makanya Anda ada di kuliah ekonomi itu berpikir, walaupun nanti konsep manajemen pemasaran ada di semester depan, di semester berikutnya ya. Kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen SDM. Kita harus memiliki SDM yang handal dari mulai pengantaran, supir, dan tukang angkutnya. Harus cekatan, dan lain-lain sebagainya. Itu potensi ekonomi yang luar biasa banyak. Hari ini di musim hujan, pasti orang banyak butuh payung, butuh jas hujan. Kenapa tidak? Anda misalkan di depan toko Anda jualin sedia payung, sedia jas, ya stoknya. Walaupun Anda bisnisnya material, ya kalau memang ada peluang apa yang bisa Anda tangkap, kenapa tidak di warung Anda juga disisipkan gitu. Menjadi bukan usaha inti, usaha intinya tetap yang lama, tapi itu bisa menjadi usaha tambahan. Saat usaha yang lama menjadi agak kendor, nah itu juga bisa menopang gitu ya usaha Anda. Bahkan tidak sedikit usaha intinya terkalahkan sama usaha sampingannya gitu, yang tadinya niatnya sampingan. Banyak yang kasusnya seperti itu ya.
Nah, di situ kalaupun nanti usaha inti yang lamanya dia secara perlahan ke bawah sampai hancur, sampai bangkrut, dia tidak akan memulai lagi dari awal karena ada usaha yang sampingan tadi yang mulai menanjak. Kemudian permintaan juga dipengaruhi oleh selera masyarakat. Ya. Jadi selera masyarakat ini, tes ini, mode ini juga bagi supplier, bagi pedagang itu sangat mengasihkan ya, selera habitat, selera gitu kan. Kayak misalkan dulu zamannya Nokia seleranya, Samsung, Ericsson kayak gitu enggak, karena seleranya ke Nokia. Sekarang beralih ke Samsung, bahkan sekarang beralih lagi ke iPhone, Apple ya, selera. Padahal kalau kita bicara kebutuhan, mau HP Realme, mau HP Vivo juga itu sudah memenuhi kebutuhannya. Tetapi kan kalau sudah selera, oh butuhnya, ya karena bicaranya udah bukan butuh lagi, nih bicaranya keinginan. Dia ingin, nah bagi pedagang sih, mau yang bagaimana juga cek orang warung mah. Dagang air mineral merek Aqua ayah, Vinola ayah, anu murah lebih murah, 1.000 gelas ayah, teh gelas, tapi apa air mineral gelas ada saja. Aqua mah pan meureunnan sabaraha lebih mahal merek Aqua, Ades. Ainu dagang mah lain dengan kualitas, memperlihatkan pangsa pasar. Salah satunya kemampuan masyarakat tadi, kemudian selera masyarakat. Mungkin saja yang hari ini beli murah air mineral itu bukan berarti selera masyarakatnya rendah, tapi mungkin tadi yang nomor 2, pendapatan masyarakatnya dia kecil. Yang punya pendapatan besar. Nah, kalau yang punya pendapatan besar, tapi dia memilih yang bagus ataupun yang rendah, nah itu bisa dipastikan selera. Karena sebetulnya secara kemampuan dia ada. Tapi saat dia menjatuhkan ke Apple, ya dia udah selera memang. Walaupun dia ke Realme menjatuhkannya, mungkin seleranya. Ya mungkin dengan kesederhanaannya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini selera masyarakat ini sering disebut mode atau tren. Di fashion juga ini banyak terjadi. Termasuk di rumah juga, di bisnis rumah ini ada yang punya selera mode atau tren. Jadi dia nggak mau di tipe 21, 27, 32, dia pinginnya selera kan gitu. Bahkan untuk yang selera ada juga yang kemampuan nggak ada karena gengsi, mode, tren memaksakan. Nah biasanya yang seperti ini agak repot di perjalanan nih. Tapi bagi supplier mah tadi dari awal saya sudah bilang, yang anak kuma-kuma yang penting mah keluar. Terus sanggup bayar nanti dieksekusi paling ku pihak bank, ku pihak leasing. Bagi mereka pengembang mah sebetulnya saat Anda kredit, uang ke pengembang mah udah tunai dari bank, di droppingnya. Misalkan yang KTP 150 juta itu dari pengembangnya mungkin 110. Ya kan bank juga berusaha, dia itu berusaha membeli dari pengembang kemudian dijual secara kredit kepada Anda. Gitu. Di saat Anda nanti karena Anda itu sebenarnya tidak ada kemampuan, cuma seleranya modenya pingin, ya. Jadi ya tadi repot di perjalanan pertengahan sampai dieksekusi kembali atau dijabel. Ya. Nah, bagi pengembang, bagi yang jualan tidak masalah karena bagi mereka motor juga sebetulnya bagi showroom itu sudah dibayar sama pihak leasingnya. Nah, untuk dalam berbisnis kita juga harus memahami nih tentang selera masyarakat. Jangan sampai selera masyarakat pinginnya ke Samsung, malah kita masih nawarin Nokia di kontrak kita. Nah, yang nggak bakal laku. Kemudian di fashion, seleranya misalkan gamis karena mayoritas wilayah setempat itu muslim, kita ininya yang konvensional, baju-baju barat gitu misalnya ya, mode-mode barat, itu kan tidak masuk.
Misalkan pakaian panjang tapi belum dipasang resleting gitu. Kemudian celana pendek dan lain sebagainya ya. Bagi anak muda, wanita, nah itu kan kalau mayoriti kurang kurang pas karena selera masyarakatnya kurang diperhatikan. Kemudian kualitas barang. Makin tinggi kualitas suatu barang, maka keinginan permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut makin besar. Tapi ini berbanding terbalik dengan kemampuan daya beli masyarakatnya, kualitas barang. Kenapa Apple, Samsung diperebutkan? Karena memiliki kualitas. Ya. Kenapa pengembang di perumahan Casa de Laura misalkan berebut di situ, padahal lahan sudah habis? Karena mereka paham kualitas di sana dari pengembang mungkin bagus, tapi kebanyakan kalau di rumah bukan hanya ke kualitas, tapi ke selera. Wah, kebanyakan membeli dirinya mah orang-orang berada, sehingga kita mode atau tren selera kita juga ingin hampir sejajar, misalkan beli di situ. Nah, kualitas barang itu lebih banyak di ini ya, contoh kasus kayak gini yang lebih real nyata itu di kasus-kasus barang elektronik ya, kayak televisi dan yang lainnya gitu ya, kayak Sharp dan Polytron, Toshiba, Samsung gitu yang memiliki kualitas daripada Chang'ong. Kemudian yang lainnya kan orang berebut di antara itu. Dan sekarang perang pasar, perang kualitas itu ya merek itu. Kalau di motor mungkin Honda dan Yamaha ya. Suzuki juga ada kualitas bagus, tapi nggak tahu dari mananya itu kurang ini kan. Mungkin masyarakat ada trauma dengan kualitas, mungkin ada kata konsumen itu misalkan dulu Suzuki Smash pamitos 2 tahun 3 tahun teh gogoloprakan, jadi si umur bau teh ngalendorannya lira gitu. Nah itu tapi kan katanya kita nggak tahu itu salah satunya. Kemudian underdeal-nya susah, bengkel-bengkelnya agak tidak terlalu ini, sehingga mengakibatkan daya jualnya juga makin rendah karena banyak orang yang berburu itu di kualitas seperti Honda dan Yamaha. Nah, Honda itu nomor 1 ya di Indonesia, itu banyak sekali di jalan-jalan itu merek yang didominasi oleh Honda, hampir sebanding dengan Yamaha ya. Di beberapa produk Yamaha juga memenangkan kayak di tipe Mio sama NMAX, RX King dulu itu merajai ya, artinya di jalan-jalan itu banyak sekali. Tapi kalau untuk Honda itu saya rasa merata ya, hampir semua produk Honda, baik Honda Beat, kemudian Honda Vario, dulu zaman Honda Prima, Astrea Star, kemudian Grand-nya juga ada Grand apa ya, itu kan beragam jenis Grand-nya juga, kemudian juga Supra ya, Supra itu hampir tidak ada produk yang tidak terjual banyak gitu, hampir semuanya banyak ya. Dan sekarang di PCX ya, bandingan lawan head to head dengan NMAX kalau di Yamaha itu, cuman baik PCX maupun NMAX dua-duanya merupakan penjualan yang luar biasa gitu, dan sehingga jalan-jalan di Indonesia dipenuhi oleh motor-motor Honda dan Yamaha. Itu bicara kualitas. Apalagi kalau kayak Tosa, kemudian merek-merek dulu yang pernah ada tuh di Cina sekarang sudah pada nggak ada ya. Jadi mungkin kualitas barang, selera masyarakat di situ yang sehingga dia kalah dengan sendirinya. Balik lagi ke Honda. Kalau untuk di mobil tidak hanya Honda ya, ada Toyota. Karena Yamaha nggak bikin kendaraan roda 4, sehingga di situ kalau di kendaraan roda 4, Suzuki juga punya pangsa pasar tersendiri ya di Indonesia itu. Suzuki, Daihatsu, kemudian Honda itu di kendaraan roda 4 juga merajai, walaupun sebenarnya masih kalah sedikit ya, hampir berimbang sebenarnya dengan Toyota. Dan Toyota tidak bangun kendaraan roda 2, sebaliknya dari Yamaha. Yamaha tidak bangun kendaraan roda 4. Kalau di sisi lain juga di kendaraan bermotor yang agak lumayan penjualannya adalah Kawasaki.
Tapi itu pun hanya di beberapa produk, terutama KLX ya yang luar biasa membumi. Nah, kemudian di kendaraan roda 4 yang kualitas barang di Indonesia dianggap kualitasnya bagus itu adalah ya memang Mercy kualitas bagus, tetapi karena daya beli atau pendapatan masyarakat itu kurang, ya mungkin dia cari yang di ini ya, yang sedang gitu ya, salah satunya Toyota. Mitsubishi juga alhamdulillah terutama di produk-produk pengangkut barangnya seperti truk itu luar biasa Mitsubishi penjualannya menurut saya, karena kalau kita lihat mobil-mobil truk di jalan itu Mitsubishi ya, Mitsubishi, kemudian Toyota, kemudian juga ada juga Hino ya, Hino. Kemudian juga ada Tata, merek Tata, tapi sedikit sekali ya yang dari India itu. Nah, kualitasnya mungkin masih belum teruji, sehingga masyarakat Indonesia yang beli pun bukan berarti memahami dengan kualitas, mungkin saja dia coba-coba untuk menguji kualitasnya bagaimana mungkin ya. Kemudian Cina di kendaraan eh, roda 4 mulai ada di hati masyarakat Indonesia seperti Wuling. Nah, itu Wuling ya. Nah, itu tapi itu juga masih mencari masyarakat konsumen, perilaku konsumen di Indonesia itu masih sifatnya mencoba gitu dan mencari kualitasnya sejauh mana ya di Wuling gitu ya. Nah, itu salah satu contoh permintaan dari faktor yang dipengaruhi faktor kualitas barang. Kemudian selanjutnya harga barang lain yang berkaitan, barang substitusi. Harga barang lain yang dimaksud ini adalah substitusi, yaitu barang pengganti yang sama fungsinya. Anda butuh kendaraan roda 4. Nah, pada saat bicara ingin, Anda meminta Toyota atau Honda. Saat Honda itu mahal, atau Mercy, ingin Mercy. Saat Mercy itu mahal dan pajaknya mahal, kemudian onderdilnya susah, Anda akan mencari barang substitusi, salah satunya ke Honda, ke Toyota, ke Mitsubishi, dan lainnya. Jadi saat harga barang yang lain berkaitan, misalnya harga barangnya ini adalah barang substitusi, yaitu barang pengganti yang sama fungsinya. Nah, pada saat harga tabung gas tadi naik, maka Anda akan mencari yang sama fungsinya untuk nanak nasi, masak air. Salah satunya adalah kayu bakar. Nah, jadi harga barang lain yang berkaitan itu kayu bakar. Jadi pada saat tabung gas naik, maka kita akan mencari dengan anggaran, kan kalau tabung gas naik, maka anggaran uang kita jadi nggak cukup. Maka ibu rumah tangga harus memutar otak bagaimana nih di dapur tetap masak, air tetap matang, tapi ini uang nggak cukup, makanya beralih ke kayu bakar. Itu barang substitusi banyak, walaupun resikonya asap dan lain sebagainya, tetapi ya dia mau nggak mau harus mencari barang substitusi untuk supaya kebutuhan yang diinginkan dalam rumah tangga bisa tercapai. Atau bisa saja beli batu bara atau yang lainnya, atau pakai alat-alat listrik. Walaupun sekarang untuk masak air, masak nasi itu sudah pakai listrik, tapi untuk menggoreng itu saya rasa masih banyak menggunakan api ya, api, entah itu menggunakan tabung gas maupun dengan kayu bakar. Nah, kemudian waktu juga mempengaruhi terhadap permintaan. Salah satunya ada waktu-waktu tertentu yang permintaan barangnya itu meningkat. Misalkan pakaian di bulan Idul Fitri ya. Nah, itu merupakan pengaruh permintaan ujung-ujung melonjak saja. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana permintaan terhadap barang maupun jasa meningkat daripada hari-hari biasanya. Termasuk juga permintaan akan daging sapi di musim Ramadan itu meningkat. Ya, jagal biasa nyembelih 10 ekor, sekarang udah ditambah 20 ekor, tetap kurang keneh lain karena permintaannya luar biasa tinggi.
Dan permintaan tadi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan penawaran yang seimbang akan mengakibatkan harga yang naik gitu ya. Kemudian jumlah penduduk. Nah, ini makin besar jumlah penduduk juga maka makin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa ya. Nah, penduduk Sumedang berapa? 300.000 misalnya atau 800.000. Nah, sementara yang menjadi supplier melebihi dari kebutuhan orang masyarakat yang 800.000 ya, maka over capacity. Maka harus diperhitungkan juga jumlah penduduk. Maka dalam berbisnis itu jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Sudah paham jumlah penduduk, harus paham juga tentang pendapatan masyarakat. Mayoritas orang Sumedang ini pekerjaannya apa? Kemudian setelah itu harus paham juga seleranya bagaimana. Jadi ada semacam riset pra usaha kita ini dilaksanakan, macam ada riset praoperasional gitu. Paling tidaklah riset di sini ada kuesioner lah, Google Form yang diberikan kepada masyarakat sekitar tempat kita akan melakukan usaha itu ya. Dan selanjutnya kejadian yang akan datang. Kejadian yang akan datang di sini memang kita meramal secara tanpa dasar susah ya. Tetapi misalnya begini, pemerintah sudah mengumumkan akan ada isu kenaikan BBM. Nah, itu kan kejadian yang akan datang. Nah, berarti kita akan prediksi bahwa seiring kebijakan pemerintah yang bulan anu akan menaikkan harga, maka kita harus antisipasi sebelumnya. Karena dengan kebijakan pemerintah saat bulan tersebut diberlakukan, maka akan mengakibatkan produk yang kita tawarkan juga sedikitnya akan berubah. Sembakonya nggak berubah, tapi karena pengirimannya BBM berubah, ikut berubah gitu ya, seperti itu. Nah, ini beberapa permintaan. Jadi kita sudah belajar permintaan, termasuk juga faktor-faktor kenapa permintaan itu meningkat dan menurun. Salah satunya tadi ada dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, kemudian apalagi tadi sebelum selera. Nah, pendapatan masyarakat, kemudian selera masyarakat, kemudian kualitas barang itu sendiri, produknya, ya, kemudian harga barang lain yang berkaitan, kemudian waktu-waktu tertentu, ini ya kayak di Idul Fitri itu meningkat, bukan main. Tukang dagang es keliling di waktu-waktu musim hujan menurun gitu. Itu waktu yang diakibatkan oleh musim ya, alam. Kalau di sini waktu yang tadi Idul Fitri waktu yang berkaitan dengan kebiasaan manusia. Di menjelang Hari Raya Imlek kan permintaan terhadap lampion dan yang lainnya yang berbau warna merah kan meningkatnya bukan main, termasuk baju-baju ya, baju-baju menghadapi Imlek. Nah, kita yang paham tentang waktu-waktu tertentu harus pandai memanfaatkan kalau kita memang ahli ekonomi. Jumlah penduduk dan kejadian yang akan datang. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita sampai yang barusan ya. Kita sudah belajar permintaan. Saya kira coba Anda analisis permintaan-permintaan dengan model barang maupun jasa di sekitar Anda. Kemudian apakah saat ini kondisinya lagi meningkat, naik, atau lagi turun? Apalagi di musim COVID ya, coba ada analisis ya di tempat pekerjaan Anda saja, produk apa yang perusahaan Anda tawarkan gitu. Coba analisis, nanti dibuat analisis dan dikumpulkan ya dan dikirim japri WA dosen ya gitu. Nanti saya periksa. Nah, itu saja Bapak dan Ibu kelas ekstensi, kelas karyawan di SIGAP 27 yang sangat saya banggakan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.